Halo Kak Reni, saya kan udah apa namanya mengirimkan email terkait kontrak yang sudah diajukan Kak Reni nih. Terus juga saya ingin melanjutkan cerita atau permasalahan saya pada Kak Reni seperti itu. Oke, iya sebelumnya aku udah baca email dari Kak Fahri mengenai, masalahnya Kak Fahri. Kalau Kak Fahri berkenan boleh dilanjut aja ceritanya di sini, aku akan membantu sebisa aku, dan nanti aku akan kasih saran ke Kak Fahri tentang kelanjutan ke depannya kayak gimana. Oh baik Kak, terus juga sebelumnya saya juga makasih juga karena Kakak juga saya juga nyaman untuk bercerita dan juga dekat juga karena beberapa kali juga ketemu dan mengobrol-ngobrol ringan seperti itu Kak. Baik Kak. Kak Fahri sebelumnya mau tanya, Kak Fahri udah makan belum malam ini? Karena sebelum kita adain Jimit ini kan butuh asupan makan dulu ya, biar nggak lemes juga. Iya Kak, saya sudah makan juga, saya juga udah nyiapin diri kan, karena kayak kayak gini kan kayak cerita butuh butuh tenaga juga kan, karena ya gitu. Iya, alhamdulillah. Fahri, Iya Kak, sebentar ya. Oke, kalau misalkan Fahri mau melanjutkan ceritanya di email, boleh dilanjutkan sekarang. Kakak bakal dengerin ya. oke Kak. Jadi kan saya jadi pecandu alkohol dan rokok nih Kak. Terus juga saya ngalamin beberapa hal yang kayak prestasi saya berkurang, terus juga produktivitas saya berkurang juga, terus juga kayak saya tidak dekat dengan keluarga. Lalu juga kan saya kayak biasanya tuh produktivitasnya tuh lebih lebih lancar. Namun karena saya kecanduan rokok, terus juga kecanduan alkohol, jam tidur saya tuh jadi berkurang dan kayak apa namanya? Kayak jadi di hari selanjutnya saya jadi males. Jadi saya cuman kayak berpikir untuk ngerokok ataupun minum alkohol seperti itu, Kak. Oke, berarti dampaknya Kak Fahri merokok dan meminum alkohol ini sangat-sangat berdampak besar buat Kak Fahri ya berarti ya? Iya Kak, benar Kak. Saya juga sadar kan, saya juga maksudnya baru akhir-akhir ini sadar dan saya juga dirujuk untuk ke pekerja sosial kayak Kakak untuk nyeritain ini. Soalnya juga kan kayak maksudnya saya apa namanya? Saya minum alkohol dan rokok gitu itu tuh secara berlebihan walaupun saya kadang mau kurangin tapi lingkungan saya juga kayak ayolah kita ngerokok dan minum alkohol seperti itu Kak. Berarti pengaruh dari lingkungan juga ya, Iya Kak, dari seperti itu. teman-teman sekitar. Nah, Sejak kapan Kak Fahri ini mulai ngerokok dan minum alkohol? saya mulai awal-awal nyoba itu setelah saya lulus sekolah di SMK. Saya masuk kuliah, saya nyoba-nyoba untuk ngerokok. Awalnya untuk nenangin diri gitu. Terus karena kayak saya juga ngelihat lingkungan saya minum alkohol segala macam, saya juga untuk mencoba awalnya dikit, kayak, "Oh ini bikin tenang," gitu. Tapi lama-lama, semakin ke sini, semakin saya bergaul dengan teman-teman saya apa namanya, apa namanya, lebih bergaul dan sering gitu, saya diajakin dan saya kayak, ya udahlah nyobain gitu, sampai akhirnya saya kecanduan, seperti itu, Kak. Hmm. Biasanya ini kalau ngerokok ini sehari habis berapa bungkus Kak? Kalau ngerokok sendiri, awal-awalnya tuh 6 batang, tapi semakin saya kecanduan bisa 2 bungkus, Kak, sehari, seperti itu. Oh lumayan banyak ya. Iya, Kak. Kalau untuk alkohol, apakah Fahri sering minum alkohol atau hampir setiap hari? Untuk awalnya sih, saya meminum alkohol karena saya banyak tekanan gitu, Kak. Maksudnya kayak biar menghilang stres, tapi, semakin saya kenal sama lingkungan saya, kayak tiap malam, tiap ada kesempatan saya meminumnya, Kak. Oh, oke. Berarti yang buat Kak Fahri seperti ini awalnya Kak Fahri coba-coba sendiri atau emang dari ajakan teman? Kalau untuk rokok sendiri, saya nyoba-nyoba sendiri, Kak. Tapi kalau misalnya alkohol, saya yang kayak awalnya juga nyoba. Itu juga gara-gara teman-teman saya minum gitu. Tapi lama-lama kayak Oh, teman-teman saya juga kayak, "Udahlah, ayo minum segala macam." Itu juga kayak yang nggak ngebuat lo oke. nggak kenapa-napa kata mereka sih gitu. Terus kayak ya udah saya nyobain, ya akhirnya saya kecanduan seperti itu. Oke. Tapi pernah nggak kalau di rumah ini suka minum alkohol sendirian sampai kayak
bener-bener mabuk gitu, tanpa temen gitu? Oh, pernah sesekali gitu. Saya juga mungkin karena saya mikir kayak itu bikin tenang saya nyoba untuk 1 botol sendirian gitu, seperti itu. Oke. Eee, apakah ada perubahan perilaku atau masalah emosional yang Kak Fahri rasakan sejak memulai mengonsumsi rokok dan alkohol? Ketika aku rokok aku habis gitu kan, biasanya kan ya udah gitu, tapi lama-lama sekarang tuh kayak kalau rokok habis itu kayak lebih kayak apa namanya, gelisah, harus ada tenangnya Heeh, gitu loh dari ngerokok itu. iya. Terus kalau mungkin yang aku pikirin efek dari minum alkohol, aku lebih males, aku lebih mager buat ngapa-ngapain, aku juga prestasi aku juga berturun, jadi turun gitu. Terus juga lebih kayak lebih cuek sama lingkungan, terus juga agak lebih, apa namanya, hatinya lebih kesenggol gitu. Maksudnya kayak orang ngomong apa, aku langsung kayak sakit hati gitu. Oh, sensitif ya berarti? Iya, benar, Kak, sensitif seperti itu. Oke. Apakah sebelumnya Kak Fahri ini ada tekanan atau masalah tertentu yang memungkinkan Kak Fahri ini melakukan atau mencoba alkohol dan rokok? Mungkin, masalah yang paling dominan itu masalah keluarga sih, Kak. Soalnya kan, aku dituntut buat, apa namanya, berprestasi nih di apa namanya, di kuliahan ataupun di segala hal Heeh, gitu. Saya dituntut untuk yang terbaik gitulah. Terus juga saya heeh, mikir untuk, rokok dan alkohol itu adalah salah satu alternatif gimana saya tenang dari beban itu. oke. Tapi Kak Fahri ini, paham nggak tentang resiko dan konsekuensinya kesehatan yang terkait dengan kebiasaan merokok dan minum alkohol? Mungkin kalau yang aku tahu, sebagai orang awam juga, aku taunya tuh kalau rokok tuh, mungkin efeknya jangka panjang. Jadi aku nggak mikir buat kayak, bakalan instan gitu, Kak. Jadi kayak, ya udah Iya. rokok ngerokok aja, entar bakal tuanya kenanya gitu. Mungkin kalau alkohol, aku belum begitu paham dampaknya apa, tapi yang aku tahu kalau misalnya, kayak berlebihan setiap hari mungkin perut bakalan sakit tiap paginya setelah after minum gitu, dan itu aku juga udah ngerasain hal itu. Oke, oke. Apakah Pak Hari sebelumnya ada keinginan untuk berhenti ngerokok dan meminum alkohol dengan Eee, dirinya Kak Fahri sendiri ya? iya, pasti sih ada keinginan, tapi karena mungkin lingkungannya agak rumit, agak susah, kadang juga kalau misalnya aku nggak ngerokok nih, terus juga temen aku kayak Mhm. ngecengin segala macam gitu, pasti ada karena, dari produktivitas sampai prestasi aku kan menurun, itu kan, maksudnya dapat masalah lagi nih baru dari orang tua Iya kayak, "Kenapa betul, prestasi ini menurun?" Kayak gitu sih, Kak. Jadi ada keinginan benar tapi benar benar. Dan mungkin Kak Fahri bisa, gimana apa, bagaimana Kak Fahri melihat masa depannya Kak Fahri jika kebiasaan ini terus berlanjut gitu? mungkin pertama mungkin kuliah aku bakal molor, maksudnya kayak, lulusnya nggak tepat waktu. Terbengkalai gitu ya? Iya, terbengkalai, Heeh. tugas-tugas terbengkalai, prestasi yang seharusnya aku dapetin gitu, kayak IPK-nya harus bagus, jadi turun drastis. Terus juga kayak aku lebih jauh dari keluarga yang biasanya tuh walaupun emang orang tua aku nuntut buat aku jadi prestasi, tapi aku selalu cerita apapun yang terjadi. Sekarang tuh kayak, ya aku lebih cuek kayak, ya udahlah, aku sendiri ini yang punya masalah, mereka nggak usah perlu tahu, kayak gitu. Oke. Berarti keluarganya Kak Fahri, eee, tahu Kak Fahri ngelakuin ini atau enggak? Kalau misalnya keluarga yang mereka tahu tuh hanya ngerokok, tapi untuk minum alkohol itu tidak sih, Kak. Karena malu. Oke. Oke, berarti cuman taunya pas Kak Fahri ngerokok aja ya? Iya benar, Kak. Tapi Kak Fahri berarti ada keinginan buat merubah diri ya? Iya, Kak, pasti ada. Oke. Kak Fahri ada pendapat nggak tentang rokok dan alkohol ini pengaruhnya dalam hidup Kak Fahri ini pada saat ini tuh apa? Yang pertama pengaruhnya yang pasti aku lebih cuek dengan sekitar, lebih emosional, Mhm, sensitif, terus juga hal-hal yang nggak perlu dipikirin jadi dipikirin. iya, Prestasi aku, nilai-nilai aku, masa depan aku yang kayak seharusnya bisa dilewatin, nge-stuck gitu aja sih, Kak. oke.
Kak Fahri ada hobi atau aktivitas yang pernah Kak Fahri lakukan sebelumnya, namun terbengkalai karena kecanduan ini? Mungkin, aku tuh suka banget, jadi apa namanya, desain desain artis gitu, Kak. Jadi kayak biasanya aku belajar Photoshop, belajar desain, belajar hal-hal art seperti itu. Tapi gara-gara aku minum dan aku ngerokok, jadi kayak hal-hal itu kayak ngebuat aku males buat ngelakuin itu lagi, males ngulik lagi, yang akhirnya kayak, ya udahlah nanti-nanti aja aku buat belajar itu, kayak gitu sih. Oke, sebelumnya dari cerita yang Kak Fahri ceritakan barusan, sebenarnya aku mau ngasih tauin sih sebab dan akibatnya dari kecanduan merokok dan alkohol itu apa. Sebenarnya tuh alkohol ini bisa membuat Kak Fahri ini jadi bisa menyebabkan kebutaan sebenarnya. Oh, baik, Kak. Karena kalau terlalu overdosis, itu dia bisa sampai ke saraf. Ya? Terus untuk fisik badannya ini kita badannya kelihatan kurus tapi perutnya buncit. Oh, baik, Kak. Uh, Terus matanya juga cekung gitu ya kayak orang pakai narkoba. Dan kalau merokok ini sebenarnya dia kan jangka panjang ya. Iya. Jadi kalau rokok ini sebenarnya banyak banget apa namanya masalahnya kalau buat di Iya. badan ini bisa apa nyebabin infeksi radang tenggorokan, Oh, terus bisa buat Kafari jadi susah tidur juga, alkohol hmm, juga kayak gitu tadi. Mungkin kalau ya, memang Kafari udah terlalu kebanyakan minum, tidur cuma nanti pas bangun itu pala tuh langsung pusing gitu. hmm, iya Betul benar nggak benar. setelah Kafari jadi kayak Iya, gitu? iya pusing ya, benar pusing banget sih. Iya. Terus Kafari ini bisa ikutin terapi sih, terapi untuk penggantian nikotin ini. Oh iya, Dengan cara seperti apa? apa? Banyak banget loh, bisa makan permen karet, Hmm, atau bisa diganti dengan plester nikotin, oke. atau inhaler untuk ngilangin rasa ingin ngerokok lagi. Mungkin kalau misalkan Kak Fahri mau ngurangin, biasanya tadi sehari 2 bungkus bisa jadi sehari di kurang-kurangin aja, sehari 10 batang, Oh, lama-lama nanti kurang lagi gitu. baik Kalau Kak. untuk alkohol, Kak Fahri mungkin menguranginya bisa pelan-pelan juga, Ya, karena kalau kita paksakan terlalu cepat untuk berhenti itu juga susah sebenarnya ya. Jadi ya, bener-bener langsung pelan-pelan dan bertahap. baik. Dan mungkin nanti ada terapi obat-obatan juga kalau misalkan Kak Fahri mau apa dirujuk ke dibantu ke rumah sakit Baik Kak. untuk pemeriksaan selanjutnya buat kondisi kesehatan Kak Fahri. Baik. Kalau aku sih ada saran ya, mungkin kalau untuk spiritualnya Kak Fahri bisa mendekatkan diri kepada Tuhan karena eh, menyelesaikan masalah dengan alkohol itu bukan sebenarnya tuh bukan buat menyelesaikan masalah, tapi itu menambah masalah baru. Karena Oh, setelah baik. Kak Fahri minum ini, paling masalahnya itu selesai cuma hari itu aja, detik itu aja. Iya, Tapi kebesokannya itu pasti berlanjut lagi masalahnya dan nggak akan selesai gitu. iya benar. Jadi saran aku mendingan Kak Fahri coba mendekatkan diri sama Tuhannya Iya. Kak Fahri, sholat atau puasa. Kan Hmm, puasa kan lumayan tuh buat kurang-kurangin rokok juga kan. iya benar Kak. Uh, jadi coba dilakukan saran-saran yang tadi Iya, dan untuk dan mungkin Kak Fahri bisa melakukan olahraga iya, karena setelah Kak Fahri menggunakan alkohol sama rokok tuh pasti kan jadi males banget olahraga ya karena setelah ngerokok itu pasti nafas jadi ngap gitu. iya, Bener gak sih kalau benar. orang ngerokok tuh nafasnya jadi ngap gitu? Iya, jalan sedikit aja itu Nah udah itu ngap buat gitu. orang tuh jadi males jalan, males Iya, olahraga. Nah makanya buat ngurang-ngurangin rokok itu kita bisa ngelakuin olahraga. Olahraga kecil-kecil aja bisa workout di rumah, hidup sehat. iya, Nah, planningnya Kak Fahri setelah datang ke aku ini, selanjutnya mau ngapain dan mau kemana nih? Tadi kan aku udah kasih saran tuh sebelumnya, iya. buat kayak gimana-gimananya. Hmm. Mungkin benar yang kata Kakak bilang, mungkin aku bakal kayak apa namanya,
ngedekatin diri kepada Tuhan kayak biar Mhm. lebih, enjoy, apa, jalanin hidup juga. Terus juga mungkin aku juga mulai nyoba-nyoba lagi buat deket sama orang tuaku kayak, apa Iya. namanya, kayak sering ngobrol, maksudnya kayak apa pun hal-hal kecil mungkin bisa diobrolin gitu, terus kayak ngejalanin pola hidup sehat gitu. Terus juga Mhm. mungkin, dari saran Kakak juga kayak, apa namanya, bisa ngegantiin, apa, rokok dari yang tadi kayak, apa namanya tuh, kayak permen atau hal-hal kayak yang ganti nikotin Plaster kayak gitu. nikotin. Iya benar, kayak gitu. Terus juga mungkin kalau Oke. misalnya emang ada sakit, di organ atau segala macam karena rokok ataupun alkohol mungkin bakal yang diikutin Kakak saran kayak tadi ke rumah sakit buat, apa namanya, Mhm. penyembuhan atau rehabilitas kayak gitu sih, Kak. Oke. Iya, Kak Fahri juga kan orang tua belum tahu ya tentang Kak Fahri minum, alkohol, kecanduan alkohol segala macam. Kak Fahri sih bener-bener harus terbuka sama orang tua Kak Fahri, harus ceritain semua karena siapa lagi ngebantu Kak Fahri selain orang di rumah kan, selain orang tua dan orang-orang terdekat Kak Fahri. Dan Iya walaupun orang terdekat Kak Fahri kayak teman-teman Kak Fahri itu kan juga bawa pengaruh buruk buat Kak Fahri kan, kayak iya dia ngajak Kak Fahri buat minum minuman alkohol, iya kayak gitu. Jadi benar-benar Kak Fahri harus menghindari teman-temannya Kak Fahri. Mungkin nggak langsung menghindari secara langsung, tapi perlahan, perlahan, perlahan Kak Fahri menjauh gitu. iya iya benar, Kak, seperti itu sih. Kayak, apa namanya, ngasih bukan ngasih sih, jalanin aktivitas seperti dahulu juga, terus juga kayak perlahan ngejauh yang Kakak bilang, benar. Iya benar, karena kalau kita ngejauh secara tiba-tiba kan pasti uh, temennya kan pasti shock juga kenapa Kak Iya Fahri tiba-tiba ngejauh. Terus kenapa apa namanya pasti Kak Fahri juga susah kan buat ngejauhin teman-temannya Kak Fahri. iya Jadi ya ini butuh proses juga buat waktu ini gitu. iya benar, Kak. Oke sih segitu aja dari aku Kak Fahri, Baik, Kak. saran-saran aku. Mungkin nanti bakal ada bimbingan lanjutan lagi dari aku dan aku bakalan terus mendampingin Kak Fahri sampai nanti Kak Fahri bener-bener mau berubah. Aku bakal temenin Kak Fahri terus sampai nanti Kak Fahri bener-bener mau berubah, ngubah dirinya Kak Fahri menjadi Baik, lebih Kak. baik lagi karena sayang banget kan buat kedepannya karena tadi Kak Fahri juga punya apa hobi jadi desain kan apa tuh Iya, yang tadi Kak dan Fahri iya bilang itu. iya Iya sayang banget kalau nggak dilanjutin terus prestasi Kak Fahri di kampus jadi menurun terus kelihatan fisik Kak Fahri jadi berubah juga kan jadi mmm, sayang banget kalau Kak Fahri nggak mau ngubah diri Kak Fahri tapi kalau Kak Fahri mau merubah diri Kak Fahri aku akan temenin terus Kak Fahri oke. gitu Kak. Baik oke, baik, Kak, terima kasih ya, Kak, atas sarannya, terus juga udah mau dengerin cerita aku, terus ngasih tahuin kayak, apa namanya, gimana cara nyelesain masalahnya, seperti itu, Kak.